kesempatan ini Allah izinkan kita masih dapat melaksanakan kegiatan pengajian. Mudah-mudahan amal yang kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada Nabi kita Kanjeng besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil kiamat. Amin Allah ya rabbal alamin. Kesempatan ini kita akan diingatkan bagaimana Syekh Ibrahim Al-Bajuri menjelaskan terkait tentang sifat-sifat yang wajib bagi Rasul. Yang pertama, setelah sifat sidik, sidik artinya benar, lawannya adalah kidib atau bohong. Dan dalilnya, kalau Rasul berbohong, maka berita yang sampai kepada kita maka bohong. Yang kedua, sifat yang wajib bagi Rasul adalah amanah. Amanah itu artinya terpercaya. Apakah Rasul wajib memiliki sifat amanah? Wajib. Kalau Rasul tidak amanah, kalau Rasul tidak dapat dipercaya, mustahil. Karena Rasul itu utusan Allah. Namanya diberikan utusan, itu memiliki sifat amanah, wajib. Kalau ada orang menyampaikan Rasul tidak amanah, maka wajib tidak percaya. Wajib tidak percaya. Sifat amanah. Amanah itu artinya terpercaya. Lawannya al-khianat. Khianat, mencederai. Lau khanu bi fi'li muharraman aw makruhin. Kalau terbukti baginda Nabi ataupun para rasul-rasul lain itu diperintahkan untuk mencederai, atau bahkan dia memiliki ataupun diperintahkan untuk menjalankan yang haram atau yang makruh, maka tidak sah. Tidak sah. Jadi kalau Rasul diperintahkan untuk melakukan yang haram, apalagi yang selain yang haram, yang makruh, maka tidak sah. Dia sebagai Rasulnya tidak sah, karena dia diwajibkan oleh Allah memiliki sifat amanah. Dan wajib bagi Rasul itu selain setelah sifat amanah adalah sifat tabligh, menyampaikan ya kepada makhluk. Lawannya menyampaikan itu kitman, artinya menutupi. Kitman itu menutupi. Tidak mungkin Rasul itu tidak pernah menyampaikan. Ketika dia menerima informasi, menerima wahyu, maka dia sampaikan kepada makhluk. Maka lawannya sifat bagi Rasul itu adalah lawannya adalah menyembunyikan. Tabligh menyampaikan, lawannya kitmanun, menyembunyikan. Terhadap apa? Terhadap sesuatu. Ketika Allah perintahkan, ketika Allah suruh, maka dia sampaikan kepada makhluk. Kalau menyembunyikan maka haram, maka tak boleh. Lau katamu syai'an bima umuru bitablighi lakana ma'murina bi kitmanil ilmi. Kalaulah para Rasul itu menyembunyikan sesuatu dari perkara yang Allah perintahkan, Allah suruh sampaikan, ya, contoh bikin manin ilmu, menyembunyikan ilmu. Dia punya ilmu, dia punya kepintaran, dia memiliki keistimewaan, dia hafalan, punya kapasitas untuk menyampaikan. Dia kapasitas untuk menyampaikan, kemudian tidak menyampaikan, maka li'anna katima ilmi mal'unun, dia dilaknat kalau tidak menyampaikan. Maka kalau dia diam-diam baik, incing-incing wae, tidak pernah ngomong, tidak pernah bawel, tidak pernah rewel, menyampaikan hak perintah, maka li'anna katima ilmi mal'unun, dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Rasul incing wae, diam-diam wae, tidak pernah menyampaikan sesuatu,
maka dia dilaknat. Kalau kita gurunya ngomong wae bawel, gurunya ngomong wae bawel, kan gitu. Padahal itu kalau ditarik ketika Rasul menyampaikan, para Rasul menyampaikan maka wajib. Kalau dia icing wae, dia wae, maka mal'un dilaknat. Kalau dia tidak menyampaikan ilmu, santri tidak menyampaikan ilmu yang sudah diberikan, arba'in sudah selesai, kan gitu. Maka mal'un dilaknat gitu deh. Karena sudah mendapatkan ilmu. Karena Allah titipkan ilmu kepada kita, maka sampaikan. Belighani walau ayat, sampaikan walau satu ayat, sampaikanlah walau satu ayat. Itu. Kemudian yang berikutnya, kalau kita mohon maaf, kalau Rasul diperintahkan oleh Allah, maka dia menjalankannya. Kalau dia menyembunyikannya, maka dilaknat. Maka tidak jadi Rasul ya kalau dia menyembunyikan. Kemudian yang berikutnya, wajib bagi Rasul itu memiliki sifat fatonah. Fatonah ini pintar, cerdas, cerdik. Mustahil Rasul itu bodoh. Ya, mustahil Rasul bodoh. Maka Rasul itu wajib kita, wajib. Kenapa? Karena gak mungkin Rasul itu orang bodoh. Karena antara hamba bil ahami, di antara yang terbaik pasti Allah memilih orang yang terpilih. Gak mungkin Allah memilih orang yang bodoh, gak mungkin. Karena kenapa? Karena dia kader, karena utusan. Itu. Kalau memilih orang yang bodoh, dia bukan sebagai utusan, kan gitu. Orang yang diajarin. Paham ya? Fatona itu pintar, lawannya adalah bila ada atau bohong. Nah, kemudian kalau Rasul tidak bisa menyampaikan, tidak kuasa, mohon maaf, kalau Rasul tidak menyampaikan idenya, kepintarannya dalam hujah itu dalil, tidak memiliki dalil, tidak memiliki argumen, ya ditanya ini dalilnya apa, ini dalilnya apa, tidak bisa, maka dia tidak bisa jadi Rasul. Paham ya? Kalau dia ditanya dalil, tidak bisa. Dalam artian, mohon maaf, kalau para Rasul tidak memiliki hujah, tidak memiliki senjata, tidak memiliki dalil, argumen untuk berdalil, dalam artian berargumen, maka dia tidak jadi sebagai Rasul. Karena Rasul itu tantangannya adalah umat, tantangannya adalah orang-orang kafir. Kalau dia tidak bisa berdalil, hanya icing wae kalah, itu maka tidak bisa jadi Rasul. Paham? Paham? Usahanya dia, usahanya dia. Paham ya? Nah, kemudian dalilnya apa? Dalilnya kalau Rasul tidak cerdas, maka dia tidak bisa berbuat sesuatu. Tidak bisa berbuat sesuatu. Ya, diinjek, dihina, dihujat, gitu. Dia tidak punya dalil. Ya. Padahal untuk mengalahkan musuh itu wajib izah Islam, artinya mengagungkan Islam. Gak boleh nggak boleh kalah. Gitu, paham nggak? Jadi Rasul itu utusan, nggak boleh dia kalah. Dalam artian kalah debat, kalah hujah. Karena oleh Allah sudah dipilih alal khosomik terhadap musuh. Wajib Rasul, nah ya wajib. Kalau ada Rasul dia tidak bisa berhujah, tidak bisa berdalil, para Rasul maka bohong dia sebagai Rasulnya. Jadi manusia biasa saja. Paham ya? Seperti kita. Kemudian yang selanjutnya, sifat yang jahit sebagai Rasul. Apa sifat yang jahit sebagai Rasul? A'radul basyariyah, sifat kemanusiaan. Seperti apa? Seperti sakit. Rasul sakit. Ya, jadi kalau yang tidak sakit Fir'aun kan? Kalau yang tidak sakit siapa? Fir'aun. Sekali sakit mati. Paham ya?
Nah, jadi kita atau para rasul ini dalam artian bukan kita nih, para rasul seperti sakit dan serupanya tidak menurunkan derajat kerasulan. Dia sebagai manusia biasa makan, minum, ya, tidak menurunkan derajat kerasulan. Dia makan, dia minum, tidak, karena dia a'dhul basyariyah, sifat manusia. Apa sih sifat manusia? Makan, minum, tidur, sifat manusia. Karena Rasul bukan malaikat yang nggak pernah lapar, yang nggak pernah maksiat itu dalam artian tapi para Rasul dimaksud dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halaman ke-12, Khotimah, penutup. Dalam kitab Tijan Udhurari ini, dalam halaman ke-12 penutup ini bahasannya adalah yajibu ala syahsi an ya'rifa nasabu sallallahu alaihi wasallam. Wajib tidak boleh tidak. Kalau kita hari ini tidak hafal, tidak mengerti, tidak mengetahui keturunan baginda Nabi, maka kita dosa. Apa katanya? Tidak tahu keturunannya Ayu Ting Ting nggak masalah. Tidak tahu keturunannya Ronaldo, Michael Jackson, segala macam, gak masalah. Paham gak? Kalian gak tahu keturunannya artis, gak masalah. Tapi kalian kalau tidak tahu keturunannya baginda Nabi, nasabnya, maka itu bermasalah. Dosa. Paham gak? Wajib bahasanya kalian mengetahui keturunan baginda Nabi. Jangan-jangan baginda Nabi lahir dari batu, ini kan gitu. Misalnya gitu kita nyebutin, jangan, jelaskan kepada yang lain bahwa baginda Nabi ini keturunannya min jihatil abi, dari keturunan bapaknya dan ibunya. Dari keturunan bapaknya siapa? Sayyidina Muhammad ibn Abdullah bin Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ba'am ibn Lu'ay ibn Ghalib Fihri Malik bin Adri Kinana tabni Uzaimah tabni Mughdi katabni Ilyas tabni Mudir Nizar Ma'ad bin Adnan. Jadi bin ini putra gitu ya. Ya, putra. Jadi ada dalam kitab Majmu' Maulid al-Dibai, Maulid al-Bardani. Siapa pengarangnya? Cari sama kalian. Masa nggak tahu Bardani udah lama baca pengarangnya? Ya, gitu dalam berjanji. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa? Nah, itu keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putra Abdullah putra Muthalib putra Hashim putra bin Manaf putra Qusay, gitu ya. Kilab bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin, nah itu wajib hafal. Jadi ada nagamannya itu tuh, wajib ke jalma Islam na uninga rundayanana janabi utusan Allah Muhammad putra Abdullah putra Muthalib putra Hashim putra Abdul Manaf putra Qusay putra Kilab putra Murrah putra Ka'ab putra Lu'ay. Ya, wajib. Nah, nanti kalian tulis tuh wajib rundayan kepada baginda Nabi sampai kepada Adnan, sampai kepada Nabi Adam alaihi salam, ya, sampai kepada Adam alaihi salam. Itu keturunan baginda Nabi. Kemudian dari keturunan ibunya ternyata nyambung dari kakek moyangnya. Siapa? Kilab. Jadi nyambung dari Kilab. Jadi keturunannya ketemu. Nah, kemudian yang selanjutnya
Ketika kita sudah hafal, dan wajib hafalnya tuh. Kalau nggak hafal gimana? Kalau nggak hafal gimana? Dosa. Kalau kita nggak hafal dosa. Karena wajib dalam akidah nabawiyah memahami keturunan baginda Nabi itu di sini adalah wajib. Kata Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam kitab Tijan Al-Durari di Sohifah halaman 12. Silahkan baca. Wajib. Jadi hafalnya artis keturunannya tidak wajib, tapi hafalnya keturunan baginda Nabi wajib. Ya. Terakhir adalah dalam kitab bahasan terakhirnya, yaitu yang tadi sudah dilogatin, mengetahui haud, ada telaga. Telaganya baginda Nabi. Jadi baginda Nabi itu memiliki telaga. Telaga itu apa kata kita ini? Sungai gitu. Sungai. Ya kayak apa namanya, waduk gitu ya, waduk apa? Nah, jadi umat Islam wajib memahami atau meyakini bahwa baginda Nabi memiliki telaga. Fungsinya apa telaga itu? Fungsinya ketika telaga baginda Nabi itu tidak akan kehausan ketika di dalam padang mahsyar. Ini mataharinya segini, 7 ini segini. Ya, segini aja jaraknya bermil-mil ke matahari. Sekarang panasnya naudzubillah, semua naudzubillah ini. Bayangkan di pada masa itu cuma segini, segini dari matahari. 7 matahari. Ya. Kemudian yang kedua, wajib mengetahui apa? Udah. Oh, sahabat mah belum. Jadi telaga saja, ya. Video ini dipersembahkan oleh